Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ahli baiti ajma'in wa ila hadrati syaikhuna wa mursyiduna Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-ma'alif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ammal autatu anapun utawi pira-pira wali autat fahum mongko utawi al autat iku ibaratun tembung an arba'ati rijalin saking papat pira-pira walini Allah. Manaziluhum utawi panggonane autat iku manazilu arba'ati arkanin panggonane papat pira-pira arah minal alami saking alam. Apane syaraqan arah wetan wa gharaban lan arah kulon wa junuban lan arah wa jimalan lan arah wa maqamu kulli wahidin utawi panggonane saben-saben siji minum saking autat iku tilkal jihati mengkono-mengkono arah walahum lan iku tetep keduwe al autat samaniyatu a'malin utawi walu piro-piro amaliyah arbaatun utawi kang papat iku zahiratun amal kang zahir wa arbaatun utawi kang papat iku batinatun amal kang batin. Wa amma zahiratu anapun utawi amaliyah kang zahir faqasratus syami mongko iku akeh poso wa qiyamul laili lan jumenengi wengi wana suhale utai manungsa iku niyamun padha turu kabeh. Pakasratul imtisali lan akae tulodo nyuntuni wal istighfaru lan istighfar utawa njaluk sepuro bil azhari ing dalem pira-pira wektu sahur. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahu hadiri, Allahu nadhiri, Allahu syahidun alayya wa huwa ma'i wa huwa mu'ini wa huwa bikulli syai'in muhit amma ba'du. Hadratal ulama wal masyayikh rahimakumullah, khususnya guru agung kita, mursyid kita Abah Anom beserta keluarga besarnya dzurriyyah beliau, para kiai, para ustadz yang hadir semuanya, para pengurus LDTGN baik tingkat wilayah, daerah, dan para perangkatnya khususon Haji Kasman,
sekjennya Haji Kusairi, para sesepuh bini sepuh, khususnya Haji Poyo, Haji Indro, Haji Junaidi. Semoga beliau diberi oleh Allah umur yang panjang dalam ketaatan, amin ya rabbal. Para ikhwan akhwat ingkang berbahagia, patut kita bersyukur yang mana Allah masih memberi kita beberapa kenikmatan yang sangat luar biasa. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Semoga dengan nikmat-nikmat tersebut, kalau kita mampu mensyukurinya, Allah akan memberi kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, terutama nikmat sempat untuk mengkaji sebagian daripada ilmu-ilmunya Allah, lewat daripada wali-walinya Allah, yang mana dengan menyebut daripada ahwal-ahwal mereka, kisah-kisah mereka, kita sudah mendapatkan beberapa fadilah yang sangat luar biasa, terutama terhapusnya daripada dosa dan kesalahan kita. Bagaimana sabda baginda Rasul, zikrus salihin kafaratun aniz dzunub. Golongan kita niki ya pantes ya sakeh dosane lah. Meskipun ahli tarekah ya gak jamin kita itu tidak terlepas daripada dosa. Nah, kalau yakin ahli tarekah kayak ngeten-ngeten wis nak dohire wis bebas daripada dosa. Nggih. Gak mungkin lah momennya kaya Pak Samyar ini mutil kan gak mungkin. Gak mungkin Ustaz Beki meneng gendungi dadi panitia. Everyday ini tak kanune gak mungkin kayaknya. Karena sudah dimasuki zikir daripada guru-guru kita. Tapi yang sulit adalah menjaga daripada dosa batin. Dosa batin itu tidak saja yang jelas seperti sombong dan seterusnya. Maka di situ dalam hataman wa nahnu fi min khilil khairat ada disebutkan, ya Allah, jadilah engkau pertolongan dan penolong dalam segala fi aqwal wal af'al wal ahwal, baik perkataan, tingkah laku, ataupun keadaan hati. Kalau yakin saya sudah tadi akwal, mungkin sudah biasalah. Gak mungkin kita ahli tarekah ngomong sengelek. Kemarin kayaknya kan kita tasik itu dalam keadaan tidak nyaman sekali. Tapi saya tidak pernah mendengar sampai misu, gak mungkin. Oke. Kira-kira yang ikut kemarin itu bukan ahli tarekah sudah misu-misu. Oke. Saya sempat misu cuma ning ati tok. Kurang ajar iki. Nggih, yakin loh sama Ustaz Thohir itu ya. Dalam keadaan seperti itu nggak nyaman semuanya, tentu ini masih terjaga lisannya karena tadi fi aqwal. Afalnya pun masih terjaga, nggak mungkin kita akan misalnya aku mulai nggak jadi sasek goro-goro ini, nggak mungkin. Cuma akhwal tadi, akhwal itu karena keadaan hati kurang nyaman, akhirnya tengger solo. Akhirnya cara kernas rotok males. Rakernas tadi enggak ikut rakernas, tidur aja. Gara-gara perjalanannya kurang nyaman. Wa nahnu fi min fi'lil khairat, dan segala sesuatu yang kita berada dalam satu kebaikan, beberapa kebaikan. Ini yang sulit. Terkadang kita bisa zikir, bisa hadir di majelis-majelis yang jelas diberkahi oleh Allah, majelis-majelis tempelnya adalah kebaikan, tapi masih ada satu atau hal-hal yang menyisipi, tersisip daripada hati kita. Ada rasa bangga, nah rasa bangga itu lumayan. Kalau sudah membanggakan diri, kemudian meniadakan daripada yang lain, itu yang bahaya.
Kita sudah masuk thariqah itu sudah luar biasa baiknya min khilil khairat. Tapi jangan sampai ketika kita sudah fanatik satu thariqah, fanatik kita menjadikan yang lain itu tidak ada, bahkan jelek. Jangan sampai. Itu sulit juga ya. Kon gak thariqah ayo. Kadang yang sudah thariqah begitu, thariqahmu kurang apik loh. Jangan sampai. Rasa itu dijaga gitu. Kita harus yakin bahwa thariqah kita, TGN kita, guru kita luar biasa. Tapi jangan sampai menafikan wali-wali yang lain, mursyid-mursyid lain, thariqah yang lain. Jangan-jangan karena rasa kita itu menafikan itu, Allah akan menghalangi daripada usul kita kepada Allah. Bahkan Allah akan mencabut daripada keberkahan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka doa itu paling penting. Wa nahnu fi min fi'il khair. Ya Allah, jaga aku dalam segala hal yang kami berada dalam kebaikan. Itu penting sekali. Melanjutkan kajian beberapa minggu yang lalu, di antara makom-makom atau tingkatan golongan-golongan daripada walinya Allah, ada wali yang disebut dengan al-awtad. Kemarin ada wali kutub, wali badal, kemudian sekarang adalah wali al-awtad. Secara makna al-awtad itu adalah pakuni bumi. Jadi Allah menjadikan bumi ini begitu lebarnya, begitu luasnya, maka Allah juga menjadikan atau menerapkan daripada paku bumi dengan harapan bumi itu tidak akan goncang, sebagaimana dalam satu firman Allah, wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anhara la'allakum tahtadun. Dan Allah telah mendapatkan daripada beberapa gunung di bumi dengan tujuan agar bumi itu tidak goncang. Maka kita bisa lihat di alam-alam ini di sekitar kita, Jawa Timur, Jawa Tengah, semuanya Indonesia itu banyak gunung-gunung di situ. Siapa mereka wali awtad? Wali awtad adalah sebutan atau nama daripada 4 wali. An arba'ati rijalin, yang mana tempat-tempat mereka berada di arah-arah daripada mata angin. Masyrik, maghrib, junuban, shimalan. Mereka adalah penjaga-penjaga daripada tempat-tempat tersebut. Sebagaimana fungsi daripada gunung, menjaga daripada bumi jangan sampai bergoncang. Secara logis kita akan bisa melihat bumi yang kita tempati ini, seandainya tanpa ada gunung, sudah dipastikan tidak saja bergoncang di situ. Akan tetapi kan selain tanah itu kan ada lautan. Bahkan lautan airnya itu lebih banyak daripada bumi. Bagian berpendapat bahwa bumi itu hanya sekecil sekali. Maka di situ kata-kata lafat-lafat ini antara bahrun dan ardun itu banyak bahrun. Pulau Jawa, kemudian Pulau Kalimantan dan seterusnya itu kan semuanya dikelilingi daripada air. Kemudian Allah menetapkan daripada gunung jangan sampai bergoncang, jangan sampai bergerak di situ. Begitu juga fungsi-fungsi daripada wali awtad itu menjaga daripada keadaan bumi ini. Karena beliau sebagai penjaga daripada bumi ini, alam semesta ini, tugasnya sangat berat. Tentu mereka juga punya amalia yang berat juga. Tidak main-main penjaga. Ya.
penanggung pembawa beban daripada bumi. Nah, yang nama pembawa bumi, penanggung daripada bumi ini berat. Kita saja berjalan tidak membawa beban kita sendirilah, tidak membawa apa-apa. Terkadang masih dalam keadaan susah payah. Kita berjalan tanpa ada membawa beban sama sekali. Tertepa angin, tertepa masalah dan seterusnya, itu sudah berat. Apalagi kita berjalan dalam keadaan menanjak, kemudian ada badai, ada angin, kemudian kita dibebani dengan beberapa beban. Zahirnya sudah berat, apalagi beban daripada pikiran dan hati. Begitu juga halnya tadi, gunung ini menahan beban daripada bumi. Ada yang masyrik, ada yang maghrib, dan semua dipatoki oleh Allah, jangan sampai bumi bergoncang sehingga penghuninya akan jadi resah. Wali ataupun begitu, dia punya tugas yang sangat penting menjaga daripada ketentraman bumi yang ada di situ. Kalau yang bagian barat sana, bagian timur dan seterusnya diberi tugas masing-masing. Mereka diberi tugas yang begitu berat menjaga stabilitas daripada bumi tersebut. Kita sekarang kan logika lah sekarang ya. Gunung banyak sudah yang dikeruk, tanahnya dikeruk, batunya dihabisi. Kemudian di situ tumbuh-tumbuhannya, pohon-pohonnya diambil. Akhirnya kalau sudah menjadi gundul, apa yang terjadi? Longsor sudah. Kalau sudah longsor, banjir sudah. Binatang-binatang sudah tidak nyaman. Ekosistem menjadi terganggu, kacau di situ. Kalau sudah kacau, itu alam. Penghuninya juga nanti akan kacau, itu dohirnya. Apalagi batinnya, jika gunung itu yang ditetapkan Allah sebagai para wali auta. Apa batinnya? Ya kemaksiatan kita. Dhaharul fasadu fil ardi wal bahr. Telah tampak nyata kemaksiatan di daratan dan di lautan. Kita sudah memastikan di daratan banyak kemaksiatan di situ. Justru yang di gunung-gunung itu ya maksiatnya juga banyak. Sampai naik ke teratas itu gunung kan, Pak Syari sudah tahu nih. Semuanya villa-villanya luar biasa. Yeah. Alhamdulillah Mojokerto ini termasuk zona bukan merah. Tapi jangan merasa aman jenengan. Kalau Pasuruan itu zona merah sudah. Saya tuh pernah dimasukkan tim dai muda, kiai muda bergabung dengan kesehatan. Jadi antara zona merah itu adalah Pasuruan itu ternyata itu. Kenapa kok termasuk zona merah HIV dan AIDS? Pasuruan itu luar biasa. Karena banyak tempat-tempat kemaksiatan, mulai daripada masuk pertama kali TP itu, Tangkis Porong Indah itu. Ini Kasman sudah tahu ini. Apa ini? Cari sopo sepi cari ya. Kemudian ke timur lagi di situ ada Kargo. Kargo tahu di antara Bangil itu ya. Sana lagi nanti ada pantai terus. Mulai daripada Ngulik dan seterusnya sampai perbatasan. Yang agak selatan sedikit daerah saya itu sana terus. Mulai Tretes, Prigen sampai perbatasan dengan Malang sampai dengan Mojokerto, Trawas. Dulu yang asri, dulu yang indah, sekarang sampai lihat sendiri. Makanya ahli dzikir itu juga perlu berjalan-jalan tamasa. Ini betul. Untuk tadabbur alam. Bukan refreshing, bukan.
Pertama, kita bersyukur telah dijadikan Allah menjadi ahli thariqah yang tidak terpaut dengan hal-hal seperti itu. Dan rezeki kita tidak diambil atau berhubungan dengan mereka. Nah, bagaimana seandainya mengenai Pak Kusairi ini mengenai sekretaris LDTKN kerjanya yang teretes dari satpam umpamanya ini perhotelan di situ lah. Ya, mama di situ kan. Ya nyaman aja, tapi kan ya agak berbenturan dengan kita. Setiap hari melihat prok-prok yang seperti gini, tanda tangan di siapa, hati-hati yang banyak di situ. Kita bersyukur, ya. Nah itulah yang menjadikan gunung-gunung secara zahir ya rusak. Walinya ini juga nanti bebannya tambah berat. Delok umatnya, delok kaumnya kayak ngono. Sing dikir cuma kene tok mamane. Yang lainnya itu di bumi. Belum nanti di lautan. Sampai jangan bayangkan lautan tuh enak-enak aman-aman saja. Ya, yang terkecil saja, istilahnya kan mencari ikan, nelayan itu kan setiap hari ada modelnya. Saya paham betul nelayan itu, karena daerah saya termasuk angkatan laut semuanya. Nelayan wajib semuanya. Ada yang sip satu ya setiap hari pulang itu, budal pagi, nanti malam kembali. Ada yang sip malam, nah itu kayak kemungkinan masyarakat nggak ada. Nah yang mulai sip 2 yang gelombang 2 itu mana yang agak seminggu terus sampai 1 bulan, nah. Atau yang 3 bulan kapalnya yang agak besar, perahunya yang agak besar. Nah, sekarang sudah tidak lagi langsung dengan internet, langsung membawa langsung kemaksiatan. Manggil bidadari cancan buat mereka. Belum lagi yang kapal-kapal pesiar. Kira-kira bawa koplo ireng atau putih yang ini landelannya. Loh, betul ini betul cerita-cerita itu kan betul, para pelayar itu betul. Menahan kemaksiatan itu sulit sekali di situ karena semuanya tersedia, uang punya, badan sehat, keadaan sudah mendukung. Tidak mungkin kan mana pelayar atau nelayan bawa istrinya ke lautan, nggak mungkin di situ. Nah, kalau di daratan kan masih mungkin PNS ataupun militer, ayo dinas di sana. Tetapi kalau di lautan, bagaimana? Waktunya sampai berbulan-bulan, minimal 3 bulan, bahkan sampai 1 tahun lebih. Bagaimana tidak tergiur dengan keadaan seperti kemasan seperti itu? Minimal miras dan seterusnya. Nah, kita beruntung masih bisa bertemu, berkumpul bersama, untuk zikir bersama, tawajuh robitoh dengan guru-guru kita, menghubungkan kembali rohani kita, hati kita menyambung kembali, agar kita tidak terkontaminasi daripada keadaan-keadaan tersebut. Dhaharul fasadu fil barri wal bahr, sudah nyata betul. Oleh karena itu tugas wali autat ini luar biasa. Karena tugasnya berat, mereka punya senjata diberi oleh Allah, amalan-amalan yang begitu berat. Apa yang pertama? Mereka punya amaliyah, yaitu 8 macam. Yang lahiriah, dohir. Ada yang dohir, ada yang batin. Yang dohir yaitu kasratus siyam, akeh posone. Coba yang pengen daftar wali autat kudu akeh posone. Pasal dohir itu ya puasa, menahan lapar betul. Wayahe seger-seger ya ngamplu. Wayahe enak-enakan ngamplu. Karena tadi menjaga Bapak wis mati terus. Kita beruntung diberi senjata oleh guru kita, mursyid kita, puasa secara batiniah. Apa? Zikir khafid. Tinggal kita banyak mana deg-degnya atau sebanyak deg. Kalau banyak lupanya berarti puasa kita sedikit.
Terkadang kita masih terjaga pun, masih puasa pun masih belum bisa dizikir. Nah ini puasa tingkat hakikat, tingkat yang paling tinggi yaitu senantiasa bersama Allah, senantiasa mengingat kepada Allah dalam keadaan apapun, minimal zikir khafi tadi. Zikir khafi tidak putus, berarti kita masih puasa. Ketika zikir khafi kita lepas, ya sudah, batal kita. Maka memperbarui lagi, tajdid lagi. Syukur-syukur mampu puasa secara zahir. Kemudian yang kedua juga berat sekali, wa qiyamul laili wan nasu niyamun, memperbanyak daripada menghidupkan malam. Sebagian ulama mengatakan qiyamul lail itu tidak saja sholat, menjaga malam. Menjaga malam dan siang itu berat mana? Berat malam atau siang? Yes, malam lah. Hawanya tidak enak. Dari Pak Samin usungi wong tuh rokok. Koncone cuma ngerokok antok ini sedang seduh. Ini sudah baik ini. Karena ahli thariqah ketika terjaga, mau tidak mau, khafi kita sudah berusaha untuk ingat. Meskipun dalam keadaan rokokan ataupun begadang lah. Apalagi begadangnya di tempat-tempat maksiat itu luar biasa. Cuma kuat mana antara tadi menahan godaan atau bergabung dalam keadaan tersebut. Maka surat Qiyamun, padahal waktu itu adalah manusia dalam keadaan tidur. Coba kita hitung sendirilah, hisab sendiri. Waktu tidur kita antara terjaga dan tidur itu banyak mana? Secara umum atau secara medis, manusia itu butuh waktu tidur 8 jam. Kalau kita ternyata tidurnya sehari 1 malam 8 jam, padahal waktu 1 hari sebenarnya ada 24 jam. Gaji berapa itu? 6 kan? Kalau kita hitung kembali, seandainya kita setiap hari tidur 8 jam, setahun tidur kita berapa? Kan mana 24 dibagi 8 itu dapat berapa? Dapat 3 atau 4? 3. Berarti tidur kita itu sepertiganya daripada umur kita. 1 tahun 360 atau 365. Berarti kita itu minimal tidur adalah berapa? 3 sepertiganya. Kalau umur kita 60 tahun berarti kita tidur sebanyak 20 tahun. Coba bayangin no. Kok gak bosen turu 30 tahun? Ayo coba bayangin no. Dari asku dicicil ya nggak bisa, tapi kok kasan gitu. Kok gak kesel tidur selama 20 tahun? Tidak merasa loh ya kita loh ya. Untungnya lagi kita ahli thariqah sudah diberi bir dan seterusnya, dithariqahkan tidur kita dalam keadaan ibadah itu untung. Cuma tadi kalau kita tidak persiapan tidur malam, tidur langsung tidur blabrek, tidur kita 8 jam tidak ada nilainya sama sekali, hanya menjadi rutinitas biasa. Sudah lepas kita, sudah. Kita menjadi orang yang awam. Orang awam itu sebutan baiknya orang-orang yang bodoh sebetulnya. Orang-orang yang sangat merugi. Begitu meruginya kita itu kalah dengan binatang. Iya atau tidak?
Binatang itu ada sip satu. Ada satu hadis begini. Burikat ummati fil bukrah. Umatku kata Nabi itu akan diberi berkah pada waktu pagi hari. Jadi Allah menurunkan keberkahan itu pada waktu pagi hari. Nah tinggal kita pagi hari itu masih ngorok atau sudah terjaga. Nih. Waktu pagi menurut secara umum ya tadi subuh itu. Padahal kalau waktu pagi dihitung daripada orang-orang yang itu mulai jam 00, jam 12 sudah berpindah. Makanya ketika HP dan seterusnya itu selamat pagi. Nah itu si pertama, gelombang pertama. Ketika ahli thariqah belum bangun, masih ngorok. Waduh, ini wis perlu dipertanyakan ini. Betul ini kita harus. Yeah. Nah, baru gelombang 2. Nih. Gelombang 2 biasanya wong Muhammadiyah wis adzan gini. Jadi ada adzan pertama kan itu. Nah itu wong Muhammadiyah sudah di sini durung. Adzan. Kita yang ahli thariqah sing ngaku murid Abah Nom sudah bangun atau belum? Wis utek-utek apa isih jugudeg? Nah jugudeg berarti jari wong Jawa ngarin kon batang. Iya apa tidak? Loh kita kalah dengan binatang loh. Jangan punya burung deruk tak tahu deruk dulu nih. Burung deruk itu loh. Bukan tentu yang deruk. Jam 12 pergantian sip malam dan pagi itu sudah kekal. Pakai saya ini Tania. Iya Tania. Kan bunyinya kan gitu loh. Baru nanti yang gelombang kedua zaikun. Malaikat turun lewat suara berkokoknya ayam-ayam jago. Nah kita gelombang kedua belum bangun. Ini ya juga fatal juga. Yang fatal lagi ketika gelombang ketiga tarhim dulu. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Suara Nina ada. Kita dipertaruhkan kita ini. Thariqah kita, status murid kita dipertaruhkan ketika gelombang ketiga. Subuh gak tangi, isih ngorok, waduh wis. Kuwatir kok di sret kira banom. Dihapus iki, Mas Kun teko ora isih. Aduh. Wassalam iki nasibe. Loh, itu betul kita harus jangan bangga dulu jadi muridnya Abah Anom. Bisa litoriko, silakan bangga, tapi buktikan kamu akan mendapatkan keberkahan dengan catatan tadi. Gelombang ketiga sudah minimal. Gelombang pertama enggak bisa, gelombang kedua masih terjaga, gelombang ketiga enggak bisa. Wassalam saudara. Makanya sholatnya malah usolli fardhu subha, bukan fardhu subuh kita besok subuh campur duha. Iki sholat isra apa istiadah apa sing bingung dudu menungsone, malaikatnya sing bingung nyateti piye iki. Iki bagaimana? Kali thariqah apa? Isra dengan kunut ada tak isra dengan kunut itu? Duha campur kunut enggak ada. Subuh pantas kan? Nah ini sudah kelewat subuh, sudah setengah remeng-remeng, kok baru bangun. Aduh, baru kayak dicocok pitik dari ini. Kita harus introspeksi diri lagi. Jadi wali autad tadi adalah waqiyamul laili wan nasu niyamun. Memperbanyak menjaga malam, sementara manusia itu banyak terlelap tidur di situ. Para malaikat sudah bangun, sip-sipnya sudah diganti,
Malam ganti dengan pagi, separuh malam sudah diganti lagi, sepertiga malam sudah diganti lagi, sudah diganti dengan waktu siang, duha. Kita masih belum aktivitas burikahnya, raf'ul barakah, Allah akan mengangkat keberkahan. Meskipun hartanya banyak, pangkatnya meningkat, jabatannya meningkat, loyalitasnya, relasinya banyak, tapi raf'ul barakahnya akan diangkat oleh Allah. Itu bahaya. Maka kita harus berjuang lah, mujahadah betul lah. Minta pertolongan Allah, minta robita kepada guru-guru kita. Ya syekh, ya mursyid, ya mursyidna. Ketika kita dalam keadaan malas, sudah agak begini, kita enggak, ulun enggak, ngidul enggak, membangun dengan keadaan. Mungkin karena ekonomi, mungkin banyak cicilan, mungkin banyak tagihan. Akhir bulan, akhir untuk ini jalannya. Kita harus kembali kita kembali tawajuh. Mungkin dengan keberkahan cahaya-cahaya beliau, kita akan kembali tercerahkan, mendapatkan energi yang baru dicas meneh. Akhirnya tegak lurus kembali. Kita beruntung sekali lah. 1 bulan sekali, 1 minggu sekali. Jangan sampai lepas daripada jamaah. Karena al-barakatu fil jamaah. Meskipun sampeanku hebat, mampu untuk zikir sendiri, khataman sendiri, tapi tetap keberkahannya, pancaran daripada guru-guru mursyid, dan pancaran iman-imannya, rohani-rohani ibadah, ikhwan-ikhwannya akan membentuk energi yang lain, energi yang baru. Makanya walaupun hujan, budal ku sudan gak koreng mau. Tapi aku kurang nulis karena jamaah itu mau. Tak sempatno ninggal arek-arek, ya ninggal kegiatan kono. Kemarin ya turun naik gunung di Nongko Jajar, berangkat sudah kaput, jam 5 sudah kaput kono. Tujuannya apa? Tadi keberkahan. Yang berada, yang ditemukan, yang bisa kita raih berada di jamaah. Maka sekali lagi kita beruntung lah, ada amaliyah malam anak itu beruntung. Saya tekankan kembali, penting sekali itu, penting. Sekali lagi meskipun jenengan itu mahir, pandai, kuat, ibadah sendiri, tapi yang delok sampean tak delok ya potongane gak ahli lah, gak ahli munfarid lah. Delokane mujamaah wae angel lho, kate munfarid kon ndi lah. Munfarid tambah kecirit ya men. Ya enggak ya. Nah, munfarid itu dipelajari daripada jamaah. Kalau jamaah insya Allah nanti langgeng, munfaridnya tenang. Kalau jamaahnya kurang carit ya munfaridnya kecirit tadi wis. Bersama-sama ya abot. Kok pamane sendiri. Ya. Delok bojone anake turu, kate tangi dhewe. Delok tanggane HP-an kabeh mamane. Yo tangi malam, berjaga malam, tapi ceklane HP dong ini. Iya apa enggak? Kita mau munfarid. Mau uzlah. Dari mana kita? Maka amalia yang paling kuat, paling efektif pada zaman akhir itu jamaah sebetulnya. Gitu. Pokoknya berusaha lah betul, terutama yang dekat-dekat ini, Pak Subeki, Pak Rahmat, aku Sairi, sengaja ya juga semangat lah. Nah saya kan kalau ada tugas saja ke sini, tapi tetap niati khidmah untuk mendapatkan keberkahan. Ya kalau berkah, insya Allah nanti kita ayo belajar bersama menjadi murid yang baik, menjadi murid yang taat sama wa ta'atan. Nanti selalu keberkahannya guru mursyid akan mengalir lah kita itu. Kita berusaha untuk, jangan yakin dulu, berusaha untuk yakin. Berusaha untuk mantap. Dengan catatan tadi kita, jangan meninggalkan, jangan menjauh daripada jamaah.
Minimal 1 minggu sekali, minimal lagi 1 bulan sekali manakib. Sekarang manakib jangan sampai sendirian lah. Nah potongannya kita manakib dewi aja, coba manakib sendirian aja. Omane kaji kasman sange sibuke dadi pengusaha. Yang jumpa kene yang pusat kelewatan, yang korwil kelewatan, kemudian yang korda kelewatan. Kate jamaah, kate manakib dewi. Pembawa acara haji kasman. Pembukaan haji kasman, ya. Pembacaan tanbih haji kasman, terus tawasul haji kasman, mangkobah doa. Khidmah ilmiah saya sendiri. Ya, bagaimana nanti? Maka kita harus bersyukurlah. Ada kegiatan-kegiatan mingguan dan seterusnya yang fadilahnya luar biasa. Ini akan mendatangkan daripada keberkahan. Umur kita berkah, jabatan kita berkah, dan semuanya keberkahan. Sudah 1 jam belum? Kurang 10 menit. Kemudian amaliyah yang ketiga, wakasratul imtisal, banyaknya memberi contoh, terutama contoh yang baik. Ini amaliyah daripada wali-wali autad. Wali autad itu kakek ngomong kakek kan cocok. Kemudian mau sing akeh cocok dari situ yang ceramah kayak iki mau. Ayo ngejak mana kipana, ternyata gak mana kipan. Hati-hati nanti pengurus kaji kasman. Ayo amalnya ini ya, marah tuanya tugas tekon, tugas teko iki bukan wali autad. Bahaya iki. Mas Gun ngono, ayo share kuwabe, ayo ready anu mana kipan hataman gak teko, ayo kurang ajar iki berarti. Banyaknya memberi contoh. Ya seperti gunung itu kan nggak banyak bicara. Apa yang terkandung semuanya bermanfaat. Apa yang tumbuh semuanya bermanfaat. Mulai tumbuh-tumbuhan pepohonan, batu-batunya sekecil apapun semuanya akan bermanfaat. Aliran daripada sumbernya semuanya akan bersih. Bukti bahwa wali autad adalah mukjizat Allah atau kekuatan-kekuatan Allah yang di bumi. Contohnya di Kumal. Nah kita pun sebetulnya dididik oleh guru-guru kita untuk menjadi wali autad. Nah biarkan tetangga ini, biarkan saudara tidak ikut thariqah, silakan, tapi tetap kita memberi contoh yang baik. Jangan kita gak melok aku dan seterusnya. Jangan. Ketika kita sudah berdiri tegak, memberi contoh yang baik, kemudian kita mampu istiqomah dengan berpegang pada tambih, jangan berubah sikap meskipun itu yang sulit itu di Tembok. Nah kita itu ya modelnya bukan gunung, gunung dirok ya tetap jadi gunung. Dincek-cek ya tetap dari gunung, digawe camping arah-arah ya tetap gunung. Sing tempat camping gak tepat sisan. Camping malah gak tadabbur alam, gak eling Gusti Allah, malah ngerusak, malah ning ngejane malah kemaksiatan. Sing repot pun aja iki yo tim gak tim salting, ngerti salting, salah tingkah. Ibu-ibu saya kira loh. Gunung Poserono ini tidak ingat lah. Dewi wis tuwek kemarin aku ABG. Nah, postingan ke ABG pantes anak baru gede. Nah wis tuwek kan ABG atas bawah gembel. Ujuk putang ini kan. Tadabbur alam tadi. Kita memberi contoh. Insya Allah kalau kita mampu memberi contoh dengan baik, dengan sendirinya mereka akan merasakan kebaikan kita, merasakan betapa hebatnya daripada amal-amal yang kita lakukan. Jangan mengajak lah. Mengajak yang paling terbaik adalah dengan cara diam dan memberi contoh dengan diam. Yang penting memikir terus, amal terus dan seterusnya. Nah ini kan enak di situ. Kalau darah saya,
Suaranya sesat ya apa? Izin ten NU dipersulit. Saya ini pengurus LDTK NU. Tapi izin untuk mendirikan khataman itu dipersulit loh. Alasannya tidak jelas. Jadi toko Jawa Barat kulon bacanya roto sesat ya piye ini ki. Nah, Iwan di saya itu mau, ayo tak digerutuk aja, jauh digerutuk lah apa? Ini digerutuk bukan ajaran Anom lah. Gak perlu kita itu kalau diberi dengan jalan baik dengan negosiasi nggak bisa ya kita diam aja. Kita tetap mengaman amal ya. Insya Allah nanti dengan berjalannya waktu mereka akan mengikuti kita. Kita dicontohkan baginda Rasul bagaimana perjuangan baginda Rasul ketika dakwah ke Taif. Ya. Nggak mendapatkan apa-apa, bahkan mendapat ancaman pembunuhan dan seterusnya, dibalangi telepang, dibalangi waktu, giginya sampai patah, sampai berdarah gitu. Latime sing di belakang Nabi nggak terima malaikat Muhammad kurang ajar wong Taif itu. Saya minta izin gunung ini saya akan angkat, saya akan lemparkan biar mereka itu hancur semua. Tapi apa kata beliau? Saya berharap an ukhrijallahu min sulbihi man ya'budullaha la yusyriku bihi. Saya berharap nanti keturunan mereka ada sebagian daripada mereka itu adalah akan menyembah pada Allah, tidak akan musyrik. Coba bayangkan sabarnya Nabi. Dia tidak berharap, dia berharap sing didakwai sekarang itu ikut. Itu Nabi loh ya. Tapi berharap apa? Generasi-generasi yang akan datang. Nah, generasi yang datang apa? Matian, corongkan anak, kemudian cucunya lagi, kemudian cicitnya lagi. Yang diharapkan malah itu. Nah, kita kan nggak kepengen dakwah pisan satu gelombang langsung kepengen mendapat respon yang baik. Kamu itu bukan nabi, bukan rasul, bukan mursyid. Cengai dewe. Kembali lagi wakas suratul imtisal, memperbanyak daripada contoh-contoh yang baik, sehingga dengan bulan itu insya Allah nanti akan mereka dengan sendirinya itu akan sadar. Terakhir, wal istighfar bil ashar, memperbanyak istighfar pada waktu-waktu sahur. Coba bayangkan kita membaca istighfar untuk diri sendiri terkadang lupa, orang tua kita lupa, apalagi orang-orang muslim. Lawali autat nggak ini lupa. Allahumma fil umat Muhammad, Allahumma ham umat Muhammad, Allahumma sfa umat Muhammad. Saya itu ada dapat kabar dari Kiai Jawa Timur atau masa sepuh di Jawa Barat itu ada seorang wali. Dia agak di gunung tempatnya, tersembunyi sekali. Penggawe ini cuma ngedak marit, setiap jam 12 ngedak. Jaluk sepuro, jaluk nyepuro. Bukan untuk dirinya, tapi untuk umat-umat Muhammad. Itu wali-wali autat. Dunia sudah hilang bagi mereka lah. Memikirkan daripada nasib umat yang benar. Allah umat Muhammad, Allah masfi umat Muhammad. Jatuh ini tak. Setiap pagi sampai dengan menjelang sahur ketimah. Amalnya daripada wali autat. Nah, kita yang pengikutnya wali autat kepingin dari di pendapat wali autat ya minimal takilah gelombang terakhir ya guna iso ya wis amalia yang telah diajarkan guru kita sudah kita jalankan dengan baik. Insya Allah dengan begitu kita akan mendapatkan keberkahan daripada guru-guru kita, para wali-wali Allah Subhanahu. Sehingga dengan keberkahan beliau semuanya harapan besar hidup kita akan tercerahkan pancaran daripada karamah-karamah beliau semuanya. Insya Allah kalau mendapatkan pancaran beliau semuanya, hidup kita akan menjadi tentram, menjadinya nyaman. Kalau hidup kita sudah nyaman dan tentram, semuanya akan terasa kita sudah berada di surganya Allah, meskipun belum kita masuk di surga yang hakiki, karena surga sudah diberikan oleh Allah di hati kita. Jadi hati apa? Hati yang terpenuhi dengan zikir, hati yang terpenuhi dengan selalu bersama Allah, dengan senantiasa kita tawajuh
Robitoh menghubungkan hati kita, roh hati kita dengan guru musyrik, sehingga dimanapun, kapanpun, seandainya sewaktu-waktu kita dipanggil Allah, kita tetap Robitoh, berbondelan, cekelan dengan guru musyrik. Kalau sudah bercekelan dengan musyrik, insya Allah mati kita dalam mati yang sangat indah, mati husnul khatimah. Ya Rabbal alamin. Allahumma ala nabi Muhammadin wa ala alihi wasallim tasliman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.